Oke, selamat siang Pak Manix Damanik dan juga Bang Douglas Sutauruk. Apa kabarnya? Selamat Selamat siang, kabar baik. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Luar banget nih. biasa. Mantap buat Pak Manix dan juga Bang Douglas udah bersedia kita untuk podcast ya. Jadi kita akan sharing terkait dengan hal-hal HSE, terutama dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin buat teman-teman nanti, buat penonton, mungkin di podcast kita kali ini, kita udah ada 2 narasumber yang pastinya nggak kaleng-kaleng, pastinya profesional ya. Nah, di sini sudah ada Pak Manix Damanix, beliau adalah superintendent fokus untuk lebih ke kontrak, tetapi memiliki pengalaman yang luar biasa, lebih dari puluhan tahun di HSE, di salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Freeport. Dan nggak kalah juga di satu lagi narasumber kita ada Bang Douglas Sutauruk. Beliau adalah salah satu praktisi HSE, sama juga sekarang di posisinya di Freeport juga ya, lagi onsite ya, lagi di onsite juga teman-teman. Dan beliau Iya, ini di lapangan. lagi di lapangan, kita bisa lihat juga tadi dari background-nya nih. Bang Douglasnya juga punya pengalaman di oil and gas juga. Jadi kita akan bertukar pendapat di sini, kita akan saling sharing dari masing-masing pengalaman kita nih. Tujuannya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan HSE tadi. Nah, untuk membuat podcast kita menarik pada hari ini, karena kita ada 3 nih, dan 2 narasumbernya, kita akan coba buat konsep podcast ini agar lebih menarik menggunakan kuis. Jadi nanti saya akan memberikan statement atau pernyataan, nanti dari Bang Douglas dan juga dari Pak Manix akan menjawab dari pernyataan tersebut, apakah setuju atau tidak setuju. Dan ini jawabannya nggak direncanakan, jadi mungkin aja berbeda jawaban dari Bang Douglas dan juga dari Pak Manix. Jadi nanti tadi sesuai dengan koordinasi kita ya, jadi nanti Pak Manix dan Bang Douglas kita pakai isyarat tangan untuk menjawabnya. Nanti saya akan nyatakan statement, kalau setuju bisa tunjukkan pakai jempol ya. Kalau nggak setuju nanti bisa pakai tanda silang seperti ini. Dan pastinya ini nggak berhenti di situ aja, karena harus ada alasan, reason kenapa bilang setuju atau tidak setuju. Oke, jelas ya? Oke, siap? Siap, Pak Manix dan Bang Douglas? Oke, kita mulai. Siap. Kita mulai dari pernyataan statement pertama yang paling sering juga nih ditanyain sama teman-teman rekan kerja kita nih yang pengen gabung ke HSE. Statement pertama adalah, jadi personil HSE itu banyak enaknya daripada nggak enaknya. Setuju atau nggak setuju? Pak Manix dan Bang Douglas. Wah, ya mantap. Jadi sama-sama setuju, jawabannya adalah banyak enaknya katanya. Nah, kita gali dulu nih informasinya. Kenapa enak nih? Mungkin dari Pak Manix dulu. Kenapa Pak Manix enak jadi seorang HSE? Ya tentu kalau jadi orang HSE itu kita banyak membantu orang, Terus kita juga banyak berinteraksi dengan orang gitu. Dan itu membuat saya sih enjoy ya. Jadi karena ada juga beberapa pekerjaan yang hanya menghadapi mesin, menghadapi misalnya benda mati lah, proses yang nggak bisa diajak ngomong. Kalau di HSE ini kita enak, kita ketemu orang, membantu orang lah lebih banyak lagi itu. Jadi nggak Gitu saja, ngebosenin ya? kira-kira. Nggak ngebosenin ya, Pak Ya Manik nggak ya? bosenin gitu, nggak bosenin. Oke, kita kunci dulu nih jawabannya, nanti kita gali lagi. Dari Bang Douglas, gimana Bang Douglas? Kenapa enak nih jadi personil HSE? Ya, sebagai HSE kita kan mengajarkan ya, memberikan advice, memberitahu ke rekan-rekan bahwa yang membuat mereka selamat itu apa, itu seperti apa. Kita jelaskan seperti itu menjadi menurut saya itu menjadi semacam pemberi pahala ya buat kita ya. Kita ngasih tahu hal-hal yang benar kepada rekan-rekan kita. Jadi
sebagai HSE kita mendapat 2 keuntungan. Yang pertama, kita mendapatkan pahala, yang kedua kita juga mendapatkan uang dari situ. Mantap. Jadi Sekali itu menurut saya. ngedayung. Kenapa saya bilang enak? Oke. Sekali ngedayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi tujuannya dapat tadi ya. Gaji dapat dan juga pahala dapat nih kalau dari Bang Douglas. Oke. Tadi enaknya nih. Pak Manik sama Bang Douglas sudah ngejelasin enaknya. Tapi sebenarnya ada nggak sih nggak enaknya jadi personil HSE itu, Pak? Kalau dari Pak Manik itu ada nggak? Ya, di setiap pekerjaan pasti ada nggak enaknya lah ya. Terutama saat kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Tidak nyaman, misalnya katakanlah satu saat ada kecelakaan ya, kita dituntut untuk mampu memiliki kemampuan yang mengontrol semua situasi. Ya, misalnya ada orang kecelakaan, ada orang yang panik, ada ambulans mau datang, kita harus telepon emergency gitu ya, keadaan darurat. Itu kita harus tahu langsung, kita itu langsung tak 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 gitu. Dan kalau seandainya kita mengalami situasi di mana, aduh, gue mau ngapain ya, gue mau ngapain ya, ya jadi itu yang kadang-kadang kita harus siap gitu. Dan situasi-situasi yang misalnya ada kecelakaan yang serius pun juga kita harus siap. Baik dari sisi mental maupun dari sisi psikologis. Karena kadang-kadang ada orang yang bingung, kita harus kasih apa namanya ya, kasih oke Pak, tenang, sabar, tolong agak jangan panik ya, kita harus mengontrol diri kita juga. Nah, bayangkanlah kita juga dalam posisi yang dimana dalam tanda petik juga kita juga mungkin panik, tapi kita harus mengontrol diri kita supaya jangan panik dan juga mampu mengontrol orang lain yang panik gitu. Oke. Jadi Pak Manik ini mau cerita ke kita teman-teman ya, mungkin penonton sekalian, bahwa jadi HSE itu nggak cuman enaknya doang ya. Terkadang kita harus siap sama kemungkinan terburuk tadi. Kemungkinan terburuk yang paling dihindari sama orang HSE adalah kalau ada kecelakaan. Betul ya Pak Manik ya? Iya, Terutama kalau iya, sampai ada yang menyebabkan tadi cedera atau fatality. Nah, nggak enaknya iya, adalah kita tadi dibilang Pak Manik harus siap dengan kondisi tersebut, harus eh, udah kita juga harus jaga diri biar nggak panik, kita juga harus iya, mastiin lingkungan sekitar kita, perusahaan kita, rekan kerja itu juga nggak panik juga. Nah itu berat ya, iya, Pak iya, Manis, bukan betul, tugas yang mudah ya. betul. Jadi teman-teman tuh Iya. itu salah satu nggak enaknya atau tantangannya lah sebagai seorang personil HSE ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau Bang Douglas, kira-kira apa Bang nggak enaknya Bang? Ya, nggak enaknya pengalaman saya ya, ketika kita bergabung di perusahaan yang mindset safety-nya masih rendah. Nah, ketika kita bergabung di perusahaan yang seperti itu, kita menghadapi dengan rekan-rekan yang beranggapan bahwa kita ini adalah sebagai penghalang, pencari kesalahan dia, sebagai polisi yang akan tangkap penjahat. Iya. Itu yang saya rasakan. Nah, ketika kita berhadapan dengan seperti itu, ya kita juga sama tadi seperti yang Pak Manik bilang, kita tetap tenang, jangan kita konfrontir, ya. Kita biarkan saja dulu seperti itu sambil kita susun strategi gimana caranya supaya nanti mindset yang seperti itu bisa berubah dan butuh waktu itu. Oke, itu dari gak enaknya Bang ya. Mungkin kalau boleh nambahin dikit, terkadang yang pemahaman safety rendah itu nggak cuma pekerja doang terkadang ya Bang ya. Terkadang manajemen pun demikian juga, nggak support kita Iya. program-program K3. Jadi sebenarnya lebih ada 2 itu Bang ya. Ya. Satu ke pekerjanya, satu lagi ke manajemennya. Kalau kita berada di posisi tersebut, itu nggak enak gitu, nggak enak. Kalau dari Bang Douglas sendiri, sebelumnya di perusahaan-perusahaan sebelumnya mungkin pernah ngalamin kondisi seperti itu Bang? Ke rekan-rekan kerja di lapangan yang seperti itu ya pernah saya rasakan, bahkan sampai diusir ya. Udah kamu gak usah datang lagi ke sini, safety gak usah datang ke sini. Wow. Tapi Terang-terangan ya? kalau dari ya terang-terangan itu Oke. sudah dirasakan lah ya.
Kalau dari sisi manajemen, saya yakin malah lebih susah ya kalau kita berhadapan dengan manajemen yang seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi manajemen, Pak Manik yang lebih punya kemampuan lah untuk menjawabnya. Oke, ya boleh langsung dioper nih jawabannya nih ke Pak Manik Iya. nih. Oke, bolanya setangkap ya bolanya ya Pak Douglas, Oh, setangkap ya. nanti dikasih efek-efek lah ya, lempar bola gitu. Iya, boleh. Boleh Pak Iya, Manik, silakan Pak. iya. Kalau dari sisi manajemen ya, kalau saya sih menghadapi mereka itu kita harus punya trik gitu. Misalnya menghadapi manajer, karena setiap orang itu punya personality berbeda ya. Misalnya dengan menghadapi si manajer A ini lebih ke arah cost misalnya. Manajer B menghadapi oh ini dia lebih ke arah production. Ya, manajer C, kadang-kadang manajer C ini wah ini dia sukanya nonton bola misalnya gitu. Wah kita harus bisa masuk gitu. Ya kita coba gali sama mereka bisa masuk Pak. Kita sambil misalnya ngomong-ngomong bola gitu tiba-tiba, Pak kemarin itu si Anu tuh belum melakukan safety inspeksi tuh bos. Gimana? Bisa bantu kah? Oh siap, nanti saya bantu gitu. Yang penting ngomong bola dulu Iya. gitu. Kalau ngomongin cost misalnya, oke. Aduh nih Pak gimana nih kacamata dibuang-buang terus. Ini costnya kan makin bengkak kita ini. Cobalah kasih tahu nih orang-orang ini supaya pakai kacamata yang benar. Woi betul tuh. Saya setuju. Ah seperti itu. Gitu. Mantap nih ya teman-teman ya. Jadi Pak Manix tadi udah ngasih tips nih, bahwa kalau menghadapi manajemen yang nggak komit, ya kita harus pastikan dulu, kenali dulu ya Pak Manix ya, Ya, dari iya karakter si betul. manajemen tersebut. Karena pasti beda-beda ya. Kadang-kadang ada dari faktor duit, ada juga dari Hmm, faktor memang harus jalin kedekatan dulu tadi, baru kita bisa masuk ngasih advice-advice yang positif ke manajemen. Mantap nih. iya. Kalau saya sendiri mungkin boleh sharing juga ya, Pak Oh Manik silakan, silakan. dan Bang Douglas. Kalau menurut saya, Silakan, Bro. iya kalau dari pengalaman saya nih, nih, waktu di tempat kerja sebelumnya, terkadang yang membuat tugas personil HSE ini agak sulit di mata para pekerja. Kita tuh kesannya tuh kayak polisi yang nyari-nyari kesalahan terus gitu. Itu Hmm. terkadang karena beberapa tindakan dari personil HSE itu tersebut yang keliru. Contohnya, saya Hmm, dulu pernah Pak Manik kerja di perusahaan pertambangan, ini padahal perusahaan cukup besar ya, perusahaan multinasional ya. Saya waktu oke. itu datang, itu tatapannya udah pada tajam tuh. Waktu saya diperkenalin sebagai seorang HSE waktu itu. Tatapannya udah tajam, Hmm, waktu itu saya ketemu sama para mekanik, itu udah siap-siap pegang kunci lah. Jadi kayak seakan-akan tuh udah mau menerkam gitu. Nah, iya saya iya coba iya gali iya. itu, Iya. kenapa sih kayak gitu? Saya kurang lebih hampir 6 bulan coba gali-gali informasi, kenapa pemahaman mereka tuh pandangannya kok jelek ke safety. Ternyata usut punya usut, karena sebelumnya personil-personil HSE sebelumnya yang saya gantikan itu ada beberapa hal yang kurang tepat. Contohnya, eh, kalau ada pekerja yang dia melakukan tindakan tidak sesuai prosedur gitu, tindakan tidak aman, itu bukannya langsung diingetin secara baik-baik gitu, itu malah difoto, diambil dokumentasi, terus nanti pas saat meeting ke manajemen itu langsung ditampilkan. Akhirnya manajemen marah, Hmm, besok-besoknya dipanggil si pekerja tersebut, langsung kena sanksi, kena warning. Nah, dari situ tuh iya iya langsung iya. merubah mindset Hmm. si pekerja, pokoknya kalau HSE tuh, wah nih bahaya nih, kita nggak boleh salah di mata mereka, kalau bisa jauhin aja. Nah, itu menurut saya Iya. mungkin bisa jadi, apa ya, jadi pembelajaran kita juga, mungkin buat teman-teman lainnya, bahwa kita ingat tujuannya bagus ya, untuk memastikan mereka selamat, jadi bukan untuk mencari Iya. kesalahan. Kita ngingetin mereka, secara persuasif dulu, mereka ngerti, itulah tujuan kita, bukan cari tindakan apa yang salah tadi dilaporkan ke manajemen, itu kurang tepat sih menurut saya. Mungkin itu aja sih tambahannya Iya. Bang Manik. Iya, kalau dari aku sih nambahin sedikit bahwa ketika kita ini kan kita apa ya ada sense gitu ya. Ketika misalnya lihat nih, ini orang yang melanggarnya apa sih? Kacamata. Oke, kacamata. Oke, kita ingatkan dulu deh. Pak, tolong pakai kacamatanya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Pas dia sudah pakai kacamata, itu sudah dalam konteks bahwa dia sudah komitmen. Sudah ada komitmennya lah, walaupun kadang suka diingatkan. Tapi kalau memang itu berulang-ulang, misalnya, oh di kacamatanya nggak dipakai lagi, kacamatanya nggak dipakai. Nah, itu kita baru ngomong ke level supervisor, gitu. Nah, pasti supervisornya akan tegur kan, gitu. Nah, tapi kalau
supervisor juga mengeluh, wah ini orang ini, saya sudah ingatkan ini Pak, bolak-balik saya ingatkan kacamata terus, naikkan lagi ke atas, naikkan lagi ke atas. Nah ini jadinya jadi concern dengan gitu. Kalau seandainya dia cuman, oke saya sudah, oke Pak maaf Pak, saya lupa, ya sudah, gitu aja. Oke. Jadi mungkin tadi masukan dari Pak Manix bahwa tanggung jawab untuk memastikan tindakan pekerja itu bukan tanggung jawab HSE doang gitu ya Pak Manik ya. Ya, Terkadang ya, kalau kita ada kesulitan, kita bisa mengekskalasinya ke atasan dari pekerja tersebut. Bukan ya, kita doang yang responsible, karena namanya HSE kan everyone responsibility ya Pak ya, betul, sama para betul, betul, pengawas, betul. seperti itu. Oke, terima kasih untuk statement yang pertama nih, saya rasa udah cukup menjawab ya dari pengalaman Bapak-Bapak semuanya. Kita masuk ke statement kedua. Siap nih Pak Manix dan Bang Douglas? Siap ya? Siap. Ini agak ada kaitannya sama statement yang pertama nih. Di statement kedua ini, kalau bisa milih, saya pengen kerja di bidang lain aja, bukan sebagai seorang personil HSE. Setuju atau nggak setuju? Ini agak mikir kayaknya nih. Pak Manix sama Bang Douglas nih. Setuju atau nggak setuju? Oh, Bang Douglas tadi udah ya nunjukin ya. Setuju atau nggak setuju Bang Douglas? Tadi kurang kelihatan. Oh, nggak setuju. Kalau Pak Manix? Setuju. Setuju pengen di bidang lain berarti ya. Oke, menarik nih. Ini ada Ya, 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 perbedaan nih. ya, ya. Oke, kita dari yang nggak setuju dulu deh. Karena Ah, Bang ya. Manix enak nih pasti digali nih. Kita ke Bang Douglas dulu. Nggak setuju Bang. Berarti Ini ahlinya memang ahli akan bicara, ahlinya ahli itu bicara nih, sih, ahlinya ahli. core of the core ya. Berarti udah sangat nyaman Bang dengan posisi ASE. Nggak mau di bidang lain gitu. Kalau dibilang gini, kalau dibilang mau, ya mau. Tetapi untuk sekarang saya belum. Kenapa? Karena saya merasa saya masih kurang. Saya masih kurang sebagai HSE. Masih banyak hal-hal dari sisi pengetahuan, ya pengalaman terkait HSE yang saya masih belum punya. Nah, makanya saya masih terus gali supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Bang Douglas, ini memang dari awal karir, lulus kuliah, itu memang sudah fokus ke HSE ya? Ke K3 ya? Mungkin dari jurusan Ya, kuliahnya iya. sebelumnya? Tapi ya dari jurusan kuliahnya sudah K3, tapi sebelumnya saya juga bekerja ya macam-macam, pernah sebagai guru, pernah sebagai konsultan, macam-macam. Oke. Jadi untuk saat ini masih pengen fokus di HSE lah ya, nggak kepikiran pengen di bidang lain dulu gitu ya? Oke, siap Bang Douglas. Kalau Betul. dari Pak Manix nih, nah tadi jawabannya iya. Kenapa nih kira-kira Pak Iya, Manix? Sudah 20 HS tahun mungkin. Iya, iya. sudah rambutnya sudah mulai habis. Iya. Jadi kalau 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 aku ya ini HSE ini adalah profesi ketiga sejak aku kuliah, selesai kuliah ya. Jadi aku pernah menjadi seorang sales, kemudian instruktur alat berat, lalu kemudian masuk HSE. Nah bagiku bukannya tidak enak atau apanya, tapi sebenarnya aku lebih mengarah career path. Jadi aku pengen next levelnya apa sih gitu. Karena oke lah aku sudah menguasai basicnya lah katakanlah begitu. Nah aku pengen next level gitu, pengen lihat bagaimana menghadapi orang yang bagaimana menghadapi pekerjaan yang lebih daripada yang sekarang. Karena aku cuman tidak ingin terjebak dalam zona nyaman. Ketika aku sudah di situ, sudah gitu ya, sudah menguasai ini, oh udah menguasai ini, udah. Kemudian, loh kok selesai gitu. Aku pengen next level sih sebenarnya. Tetapi tetap secara apa namanya ya, secara intuisi, aku tetap mendepankan intuisiku soal ketiga seperti itu. Oke. Jadi lebih ke tadi jawabannya tadi karena lebih pengen ini ya untuk ningkatin diri lah, keluar dari zona nyaman tadi Iya, ya Bang Manis. Karena iya, mungkin iya, tadi iya. seperti yang tadi
Bang Douglas bilang juga bahwa Pak Manix ini ya udah puluhan tahun ya, memang fokusnya sudah di safety Iya, sebelumnya ya. Oke, oke. iya, Kalau boleh tahu, Pak Manix, kalau ya, dari background pendidikan dari K3 kah sebelumnya? ya ini yang menarik sih. Saya S1 saya teknik mesin, S2 saya magister bisnis administrasi. Jadi Hmm. nggak ada background HSE, tetapi waktu itu karena ada pembukaan, terus kemudian aku pengen challenge lagi, aku lihat kok kayaknya dibutuhkan, terus pas aku masuk, kayaknya passion-nya cocok gitu, makanya Hmm, aku agak lama di situ. ngerasa cocok itu pas udah masuk berarti ya di bidang Iya, ASE baru pas ngerasa aku ya. diterjunkan ke lapangan, menghadapi orang, menghadapi ini, oh cocok nih, apa namanya, oh kayaknya pas lah seperti aku dengan jiwaku gitu. Oke, kayaknya ini dari sharingnya Pak Manix nih, ini masuk ke statement ketiga nih. Eh, Jadi apalagi kita tuh? langsung aja nih masuk ke statement ketiga nih, karena ini agak mendukung nih. Jangan sampai nanti Pak Manix sudah nyerempet duluan nih ke Udah statement ketiga ketiga ya. tadi. Iya. Jadi Waduh, statement ketiga mantap. dapat bayangan lah ya, Pak Manix ya, Bang Douglas. Jadi statement ketiga adalah semua background jurusan itu bisa jadi personil HSE. Setuju atau enggak setuju? Oke, langsung ya. Pak Manix langsung angkat tangan setuju. Bang Douglas, oh setuju juga. Oke, dari Bang Douglas dulu. Kenapa Bang? Kira-kira setuju? Ya, HSE ini yang saya pelajari ya, sebenarnya dia mencakup ke semua background ilmu ya. Bahkan kita harus juga belajar background-background ilmu lain yang juga berhubungan dengan HSE, terlebih proses. Nah, hal-hal tersebut bisa dipelajari oleh rekan-rekan yang dari background yang lain. Jadi menurut saya background yang lain pun gak salah, asalkan dia pertama dia mau belajar, dia harus tahu proses, dia harus tahu bagaimana caranya mengidentifikasi bahaya dan risikonya, ya, dan juga bagaimana mengkomunikasikan itu di forum, ya, forum di lapangan ataupun di manajemen, dan di akhir juga kita mereview. Itu menurut saya di semua background pendidikan ada ya, bahwa dari perencanaan hingga review itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita, kalau memang kita berminat untuk menjadi seorang praktisi HSE, ya kita harus banyak belajar, harus banyak membaca, ya harus banyak keingintahuan. Itu menurut saya. Oke. Jadi jawabannya dari Bang Douglas nih bisa semua jurusan ya. Karena yang dipentingkan tadi ya, kemampuan dalam mempelajari terutama dari aspek produksi tadi ya, mereview terkait dengan kerja juga. Oke, dari Pak Manix. Kira-kira Pak Manix kenapa Pak setuju? Iya, kalau aku kembali mengingat masa aku di mana aku gabung dengan HSE ya. Jadi ini sebenarnya seperti kecemplung lah istilahnya, kecemplung. Hmm. Karena totally blank Lanjur gitu ya. basah. Ya, terlanjur basah lah. Nah, karena nggak tahu tiba-tiba ada pembukaan, bukan apa nih safety. Aku pikir-pikir safety, safety, safety. Ya udah deh, oke deh, aku coba. Ya aku coba-coba aja kan namanya Hmm. trial ya. Coba coba artinya wawancara, terus kemudian ada semacam tes gitu ya. Terus kemudian bilang, "Wah, rupanya tesnya undang-undang nih. Aduh, ini Hmm. kalah departemen apa nih, kalah ini Hotman Paris Hutapea itu punya Lawmaker itu tuh. Eh, Wah, aku harus baca lagi gitu tuh. Nah, akhirnya tetapi ketika aku bertemu dengan orang-orang, nah di sini yang menariknya gitu. Kalau seandainya baca undang-undang aja sih, wah terus terang boring lah, boring banget. Suruh baca SOP mulu, baca JSA mulu, boring banget asli. Tapi pas ketemu orang-orang, oh bagaimana caranya ini supaya paketnya K3 ini bisa masuk ke mereka gitu. Nah kalau seandainya dibilang bahwa background harus mendukung K3, nah waktu itu ya, ini ceritanya. Waktu itu
tidak ada satupun dari 39 teman-teman itu, tidak ada satupun yang background K3. Hmm. Itu Tidak ada kenapa satupun. kira-kira begitu, Pak Manix? Emang kebetulan sumber dayanya atau gimana? Iya, memang waktu itu kan dicari kan dari internal ya, dari internal. Nah, dari internal itu sendiri memang tidak ada yang background K3 dan waktu itu saya nggak ingat ya sudah ada berapa gitu, nggak ada sih. Jadi akhirnya yang dicari itu background-nya supaya mendekati teknik gitu. Jadi lulusan-lulusan jurusan teknik yang dicari. Nah, mungkin begini ya, kalau kalau bukannya saya mengecilkan jurusan lain nggak, tetapi kalau misalnya kita dalam dunia pertambangan, masuk dunia pertambangan K3, minimal lulusan teknik. Kenapa saya bilang begitu? Karena eee, kita supaya tahu nih, misalnya kita ngomongin soal apa konveyor gitu. Nanti kalau jurusan lain konveyor itu apa ya gitu? Saya nggak tahu. Misalnya kita bicara soal sistem pengereman dalam kendaraan bergerak. Kita bicara kanvas rem, kita bicara soal oli, kita bicara soal, wih, ini apa ya gitu ya. Nah, walaupun ya jurusan lain mungkin bisa belajar, tetapi agak sedikit struggle dia pada awalnya. Ya. Tapi kalau misalnya rumah sakit, ya dari perawat K3 bisa lah ya masuk ke situ. Karena memang misalnya ada dibutuhkan K3 di rumah sakit, oke berarti dari perawat pun oke nggak ada masalah kan, karena memang dia sudah mengerti istilah-istilahnya ya, istilah-istilah ke dalam dunia medis yang dipakai oleh perusahaan setempat. Nah, dan juga ini ya, apa namanya, kalau dengan background-background yang lain, saya rasa sih nggak masalah, cuman memang butuh jam terbang yang lebih banyak lah untuk mengerti, oh ini. Jadi supaya dapat gitu, misalnya kita ngomongin A, si manajemen misalnya kan, oh kita ngomongin soal permesinan, wah kita perlu belajar lagi mesin itu apa, bagiannya apa, kita ngomongin ini apa gitu, maksudnya apa. Nah itu sih sebenarnya kalau kalau soal background tadi. Oke, Begitu, terima kasih Bro. Pak Manix. Nah, jujur dari informasi yang disampaikan Pak Manix sih, saya jadi ada pertanyaan tambahan yang biasa sering juga ditanyain sama teman-teman nih Pak Manix nih. Boleh Kalau boleh saya boleh. sejujurnya dari analisa saya selama ini berdasarkan fenomena yang terjadi, saya lihat memang saya setuju sama yang dibilang Pak Manix ya. Cukup banyak perusahaan yang lebih condong untuk mengambil posisi K3, posisi HSE itu dari jurusan sesuai bidang industri perusahaan tersebut. Kalau Mhm. industrinya konstruksi, dia akan nyari teknik sipil dibanding bahkan nyari Iya SKM. Itu saya lihat lowongan banyak. iya. Bahkan dulu waktu saya lulus kuliah, tugas akhir, saya sempat kunjungan praktek ke refinery, unit pengolahan di Pertamina. Saya tanya, saya pengen jadi HSE di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa kalau jurusan K3. Saya kebetulan jurusan K3 Pak Manik. Waktu itu malah dibilang, kita harus dari teknik kimia. Dibilang, karena ngerti. Oh, Nanti oke. K3-nya tinggal dikasihkan sertifikasi atau pelatihan fokus ke K3 waktu itu. Iya iya Nah, iya. jadi dari sini timbul pertanyaan-pertanyaan nih, apalagi untuk teman-teman yang jurusannya udah kayak K3 lah, kayak saya sama Bang Douglas dan teman-teman lainnya. Terus kalau begitu, apa nilai jual kita gitu sebagai personel K3 yang bisa kita jualkan ke tadi untuk menghadapi fenomena yang tadi tuh yang disampaikan sama Pak Manix yang tadi kita lihat. Menurut pendapat Pak Manix dan Bang Douglas seperti apa? Kita sini saling sharing ya, brainstorming. Dari Pak Siapa Manix duluan nih? dulu. Dari Pak Manix dulu mungkin Oke boleh. oke. Nah, sebenarnya ya ketika aku sebenarnya dengan teman-teman K3 ini amazed ya sebenarnya ya. Karena mereka itu secara teori tangkep, dapat gitu ya, secara teori dapat, kita kemudian, ketika bicarain K3 itu langsung tune in lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita yang, dengan background yang sekolah yang lain, itu kita nangkep prosesnya aja, tetapi sense K3-nya ini belum. Gitu, sense K3-nya ini belum, karena kita nggak, oh, harus ada hazard identifikasi. Apa sih hazard identifikasi itu? Oh, rupanya begini. Terus harus tahu resiko.
pertama kali itu bahaya, risiko, ribut gitu ya. Wah ini bahaya, ini risiko, bahaya, risiko. Kalau kalian kan sudah tahu tuh, udah ibaratnya sambil ngopi aja udah tahu nih, sambil ini oh di pisang goreng ini bahaya atau ini kopi ini risiko gitu. Jadi tahu gitu kan. Kalau kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Nah, kalau kembali ke tadi ininya, sebenarnya apa namanya ya, saling melengkapi sebenarnya, saling melengkapi. Kalau misalnya nih kayak kemarin juga aku ada teman-teman bergabung gitu ya dari K3 ya, seperti Pak Douglas seperti itu ya. Aku tanya sama mereka, aku terus terang nggak punya background kan, aku tanya, "Ini kalau begini konsepnya betul nggak?" Gitu, "menurut teori yang kalian dapat di sekolah?" "Oh betul Pak, gini 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 gini." Oke. Nah terus kita kembangkan, oke kalau dengan teori ini kita akan coba modifikasi supaya secara proses itu bisa ditangkap oleh orang lapangan, gitu. Jadi kalau seandainya kita betul-betul pure teori, wah nggak masuk, nggak Iya. masuk, ya nggak masuk. Seperti itu. Jadi saling melengkapi ya, Pak Manix ya, tadi ya. Saling melengkapi karena aku juga belajar ahli K3 itu, wow, setelah 10 tahun kali ya jadi K3 ya. Oke. Ngerasain dulu kerja baru ya, ambil ini ya, Iya, sertifikasi ya. Oke. Oke, boleh lanjut. Nah, nih dari orang ketiganya langsung juga nih. Bang Douglas gimana Bang pendapatnya Bang? Setuju dari Bang Pak Manix Ya, tadi atau itu punya pendapat? juga, ya saya setuju. Dan tadi yang Bro Aldo bilang bahwa terus keunggulan kita apa? Keunggulan kita di lulusan K3 ini apa? Ya keunggulannya pertama kita sudah mengetahui teori-teori mengenai K3 itu gitu. Nah, tetapi yang saya bilang di sini, harus saya tekankan di sini bahwa lulusan K3 ini juga harus mengerti proses, makanya proses bisnis, proses kerja. Ya, dari proses kerja itu kita bisa mapping nih. Aspek K3-nya itu di apa aja sih? Di mana saja sih? Saya bisa masuk memberikan advice, saya bisa masuk untuk memberikan ide-ide terkait K3 itu di mana gitu. Nah, kalau kita nggak mau belajar proses itu yang susah. Itu akan sangat susah. Jadi yang kembali ke yang saya bilang tadi, yang penting dari teman-teman yang mau berkarir di bidang K3 HSE, ya, tetapi dia dari background pendidikan lain, ya dia harus mau belajar. Saya juga setuju tadi yang Pak Manik bilang, ketika dia mungkin dari teknik, ya pasti dia akan lebih cepat mengerti tentang K3 karena dia sudah paham proses. Dia sudah paham proses. Ketika dia sudah paham proses, dia harus juga belajar teori K3. Kita yang lulusan K3, kita harus belajar proses. Kalau kita tidak belajar proses, kita akan sangat sulit ya untuk masuk. Gitu. Intinya, tetap mau belajar, tetap kita baca ya, supaya kita tahu nanti kita bisa memberikan advice terkait HSE di sisi mananya dalam proses bisnis ini. Gitu. Ya. Setuju Bang Douglas, Pak Manix. Jadi mungkin ini penekanan ya, jadi udah jelas nah buat teman-teman semua yang sering nanya nih dari jurusan lain atau jurusan K3 bahwa semuanya itu baik dari jurusan K3 atau di luar K3 pengen jadi personil K3 itu peluangnya terbuka banget ya. Peluangnya terbuka banget. Jadi perusahaan pun tadi dibilang Pak Manix menerima open seperti itu. Cuman catatannya adalah harus udah masuk kerja itu bukan berarti kita bisa dibilang 100% siap, tapi harus perlu belajar lagi. Kalau personil kalau jurusan K3 harus belajar proses, dikuatin lagi. Kalau jurusan lain harus belajar sense dari K3 tersebut tadi, bisa ngebedain bahaya, identifikasi bahaya. Itu catatan poinnya ya buat teman-teman nih yang sering bimbang sama pertanyaan tersebut gitu. Oke, terima kasih Pak Manix dan Bang Douglas. Oke, kita lanjut lagi ke statement berikutnya ya. Statement yang keempat. Setuju atau tidak setuju nih, Pak Manix dan Bang Douglas nih, bahwa gaji personil HSE itu besar? Jelas gaji. Ini banyak juga pertanyaan nih Pak. Jujur sering juga nanya ini. Ini yang nanya siapa sih ini? Kamu siapa yang tanya gaji?
Ini sebenarnya ada selipan juga, saya kepo juga sebenarnya sama gajinya Bang Douglas, jangan-jangan berapa nih? Oke, jawab dulu. Besar atau enggak? Setuju atau tidak? Bang Douglas, Pak Manik? Bingung aku jawabnya. Jawab bingung ya? Ma- Butuh proses. Bukan. Ya? Masalahnya yang berhubungan dengan kata sifat itu bersifat relatif. Oke. Besar di saya belum tentu besar di Pak Manik nanti. Nanti kan dijelasin, Iya kan? nanti Bang Dok. Kalau Pak Manik bilang besar, saya terlalu besar itu nanti. Di luar ekspektasi kita lagi tuh ya, udah bener-bener ini ya. Oke. Ya, kalau gitu aku bilang begini deh. Oke, mantap. Setuju ya. Bang Douglas, setuju juga. Ini rata-rata puas nih ya. Ya. Jadi ketahuan ya teman-teman ya di Freeport itu berarti tingkat kepuasan pekerjanya mantap ya. Amin. Aduh, jadi siap-siap lah kalau ada lowongan langsung apply aja teman-teman ya. Oke, dari Pak Manix dulu. Mungkin dijelasin dulu, Bang. Aku belum apa namanya, kalau dalam konteks benchmarking ya dengan perusahaan-perusahaan lain di tambang di Indonesia, aku nggak pernah sih sebenarnya, nggak pernah benchmarking gitu. Karena kalau bicara besar itu kan artinya kita ada komparasi toh, ada perbandingan. Ini perusahaan A dengan perusahaan B, perusahaan A sekian, perusahaan B sekian. Nah, aku sih belum pernah membanding-bandingkan. Tetapi kalau tadi aku katakan besar itu artinya adalah bahwa aku puas, ya aku puas dengan gaji yang aku terima gitu, nggak komplain atau nggak ini, karena bagiku ketika kita mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan dan kita bisa mengerjakan dengan baik, orang ada yang senang, ada yang nggak senang itu biasa lah ya, senang nggak senang itu biasa. Ada orang yang misalnya pimpinan kita juga merasa terbantu, perusahaan juga performance-nya makin baik. Nah, bagiku itu sudah gaji bagiku. Itu bagiku sudah gaji. Ya, aku jadi merasa bahwa kehadiranku itu not just money, tetapi juga memberikan dampak gitu bagi sekitar. Itu. Jadi gaji yang dihitung di pertimbangan Bang Pak Manix ini ya bukan cuman angka duit aja ya, tapi banyak benefit yang didapat tadi. Terkait dengan tadi peran kita sebagai HSE aja untuk bantu orang itu udah merupakan suatu nilai plus ya, Pak Manix ya. Oke, kalau dari Bang Douglas gimana Bang? Mungkin kalau Bang Douglas bisa lebih inilah, teman-teman kan paling suka yang terang-terangan nih. Emang gedenya berapa sih kayak gitu-gitu kan? Mungkin bisa lah. Kasih tahu angka ya. Kalau perlu slip gajinya ditampilin aja di kamera, nggak apa-apa Bang. Ini berarti saya terkenal orang yang terang-terangan ya. Itu sudah. Ya, dari sisi uang ya berat ini. Ya tadi yang saya bilang itu relatif ya. Tetapi kalau dibandingkan, saya juga pernah di perusahaan tambang sebelumnya, itu dibanding di sini ya lebih baik di sini gitu. Tetapi untuk seorang HSE, menurut saya secara karir setelah 5 tahun lah kalau teman-teman mau ya. Maksudnya prosesnya itu 5 tahun baru kita bisa menikmati gaji yang menurut kita itu besar. Yang menurut saya pribadi ya terlebih ya setelah 5 tahun. Itu sih. Ya, jadi untuk follower Aldo, kalau Anda mau kaya, jadi pengusaha, jangan jadi HSE. Oh gitu. Nggak melihara ini ya, nggak melihara babi aja Bang. Kan lagi terkenal sekarang. Oke, jadi mantap nih insight-nya nih dari Bang Manik tadi bahwa fokusnya nggak cuma dari angka aja, banyak benefit yang kita dapat juga. Kalau dari Bang Douglas tadi saya tangkap juga bahwa butuh proses ya. Setidaknya kita ya tadi 5 tahun ke atas baru bisa merasakan lah, dan mungkin ya tadi dengan perbandingan dengan perusahaan sebelumnya semakin lama semakin meningkat karena peluang kerja di HSE kalau saya lihat cukup besar juga ya Pak ya. Kita peluang untuk loncat posisi itu, naik ke posisi karir path yang lebih bagus itu terbuka lebar gitu ya, terbuka luas ya. Ya, setuju. Oke, kita terima kasih untuk yang statement yang keempat. Kita lanjut lagi nih Pak untuk statement yang berikutnya nih. Statement yang berikutnya. Jangan uang lagi ya. Jangan uang lagi. Uang lagi. Uang nanti Japri aja kayaknya nih. Japri aja langsung ke Bang Douglas. Oke. Statement yang berikutnya adalah
ini sebenarnya tadi udah agak menjawab sama yang kita bahas di depan, tapi nanti kalau ada mau nambahin bisa ditambahin ya. Statementnya adalah setuju atau tidak bahwa tantangan terbesar jadi personil HSE itu adalah saat menghadapi konfrontasi sama para pekerja, terutama pekerja yang melakukan tindakan tidak aman. Setuju nggak, Pak? Atau ada sebenarnya tantangan lebih besar daripada itu? Mungkin bisa diceritain tantangan-tantangan apa aja tuh yang didapat sebagai seorang personil HSE. Dari setuju tidak setuju dulu. Oh, nggak setuju. Jadi sebenarnya tantangan terbesar bukan itu ya. Ada lagi selain konfrontasi sama pekerja. Oke, boleh dari Bang Douglas dulu. Boleh. Konfrontasi dengan pekerja itu hanya level 1 aja. Masih ada tingkat kesulitan level 2, level 3, level 4, level 5. Boleh Iya, dan dicari yang Bang. paling sulit, iya, yang paling sulit itu seperti yang tadi Pak Manik bilang, ketika kita menghadapi manajemen yang tidak komit, itu antara resign enggak. Pilihannya seperti itu aja ketika kita hadapi. Ketika kita menghadapi manajemen yang tidak komit, kita sudah berpikir ya programnya akan seperti apa untuk meningkatkan behavior safety, tapi ternyata manajemennya bilang nggak usah, nggak perlu. Nah, itu yang akan sulit. Meyakinkannya sulit menurut saya. Nah, tadi tips and triknya ya Pak Manik yang sudah menjalani puluhan tahun sebagai manajemen, silakan Pak Manik. Oke, silakan Pak Manik. Mungkin mau nambahin lagi Pak. Kira-kira apa aja sih tantangan biar teman-teman lain ini tahu lah gambarannya. Ini Pak Douglas kayak main bola ini kayaknya ngoper-ngoper terus ini. Makin gede kayaknya bolanya nih ya. Iya. Iya Pak, saya passing terus Pak. Oke. Ya memang sih ya tadi seperti Pak Douglas bilang bahwa untuk yang tantangan level 1 itu level di bawah itu sih ya memang setiap hari kita temukan ya. Misalnya kacamata itu setiap hari itu, setiap pagi ketemu, sore ketemu, siang ketemu. Ya gitu-gitu terus. Tapi kalau dari sisi komitmen K3-nya dari level manajemen itu yang berat karena kalau kita misalnya gini ya, kadang-kadang kita begini, ini kita perlu juga cermati ya, bahwa kita jangan bawa program kita sebagai safety, kita harus bawa programnya si manajer ini, manajer A, manajer B, manajer C ini. Jadi kita punya proposal lah katakanlah ya, kita bawa proposal, Kak ini kita bikin begini, menurut Bapak bagaimana? Oh enggak, saya nggak mau. Oke Pak, kira-kira menurut Bapak masalahnya di mana? Oh masalahnya kami ini kita harus memperbaiki housekeeping dulu. Ya udah, kita ikutin aja housekeeping aja dulu. Ya kan? Kalau kita ikutin program kita, wah kita harus bikin IBPR lah, kita harus bikin HSE plan, kita bikin, wah dia bilang apa ini gitu. Nah kalau dia bilang apa ini kan kita juga, jadinya kita ngapain kita capek-capek kerja terus-menerus kayak gitu. Nah kita harus tanya dia. Walaupun kadang-kadang ya ada juga yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kita bilang Pak kita punya masalah. Menurut kamu masalahnya apa? Masalah kita adalah komitmen. Seperti apa? APD-nya nggak dipakai. Kenapa bisa begitu? Ya alasannya misalnya A, B, C, D. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Nah, dia akan terus tanya sama kita. Nah, kita kasih solusi gini. Nah, dia akan pilih. Saya mau pilihnya A aja deh. Kalau B nanti aja deh. Saya pilih A karena saya pengen cepat menanggapi masalah ini. Jadi kita jangan bawa program kita bawa programnya dia. Gitu sih. Oke, mantap. Jadi setuju ya Pak Manik ya bahwa tantangannya tadi terbesarnya adalah ke komitmen manajemen tadi ya, menghadapi komitmen manajemen. Dan tadi dikasih tips lagi nih, selain tadi mengetahui karakteristik manajemen, kedua terkait dengan program juga kita harus membawa program dari si manajemen tersebut. Mungkin kalau boleh nambahin, kalau bisa mungkin Pak ya, walaupun idenya dari kita, dari personil HSE, tapi kalau bisa kita mengemasnya itu seakan-akan milik mereka aja gitu. Jadi mereka ownership-nya bisa lebih kuat gitu. Kalau ini kita merasa program dari kita, ya setuju. Kurang apa, dukungannya kurang juga gitu ya, Pak ya. Iya. Saya kalau boleh mungkin nambahin dikit juga bahwa selain tadi dari tantangannya manajemen kita perusahaan sendiri, terkadang yang bikin kita antara
kalau saya lihat ya dari rekan-rekan kerja yang lain juga, yang bikin kita antara resign sama nggak resign nih, Le. Terkadang dari klien juga. Kadang-kadang ada aneh-aneh dari klien itu. Kadang-kadang mereka juga tuntutannya udah mirip-mirip kayak atasan kita, terkadang. Dan juga terkadang bahkan apa yang disampaikan sama klien itu menurut kita kadang nggak sesuai sama sama harusnya KSC seperti apa gitu. Permintaannya mungkin macam-macam dan itu sebenarnya nggak penting. Nah, saat tantangannya ada hal tersebut gitu. Kita harus berinteraksi juga sama permintaan-permintaan klien yang terkadang itu nggak sesuai sama apa yang kita kita bayangkan gitu, kita inginkan. Kalau dari saya tambahin mungkin Sorry, itu, Pak. aku nggak paham maksudnya klien itu siapa ya? Klien itu maksudnya apa ya? Maksudnya kalau mungkin kalau sekarang ini kan Pak Manik sama Bang Douglas itu di perusahaan memang udah owner ya. Maksudnya klien itu Ah, kalau kita bekerja di perusahaan kontraktor yang kita masuk ke satu area eh, pekerjaan di Oke. mana kita memiliki klien. Jadi pekerjaan kita itu oh, dimonitor terus sama klien. Eh, Kalau kliennya tadi Oke. si company owner-nya ini membebaskan kita, misalnya bukan membebaskan tapi memberikan kesempatan kita untuk independen jalanin K3 itu enak. Tapi terkadang ada beberapa pengalaman yang saya rasakan mereka intervensinya terlalu berlebihan, oh, memaksakan paham, 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 prosedur. Nah, terkadang paham, hal paham. tersebut yang jadi tantangan kita juga kalau tambahan dari saya Pak Manik Oke, oke, dan oke. Bang Douglas. Bang Douglas mungkin punya pengalaman juga sebelumnya kan sama juga ya, sebelum di tempat sekarang mungkin punya Hmm. kerja di perusahaan Ya, kontraktor juga. jadi gini, untuk teman-teman HSE, ketika kita harus tahu dulu klien kita ini siapa, background klien ini apa. Nah, makanya kita jangan tipu-tipu di HSE plan-nya. Kalau kita sudah tipu-tipu, kita sudah bluffing ini itu, standar ini itu, tapi di lapangan kita nggak bisa menerapkan, ya wajar. Wajar mereka sebagai klien langsung minta, kenapa kamu tulis gini di HSE plan kamu? Kenapa kamu tulis A, B, C, D, E, F, G? Kalau kamu nggak bisa kasih ke saya, ya sebagai, ya maksudnya saya sebagai yang pernah kerja di user dan juga di kontraktor, ya itulah pahit manisnya di pekerjaan di kontraktor. Jadi saran saya ketika kita bekerja di kontraktor dan kita membuat HSE plan, anggaplah project ya 1 tahun 2 tahun, kita tulis yang benar-benar memang bisa kita praktekkan di lapangan. Jangan kita tipu-tipu, jangan kita bluffing ini itu. Gitu. Daripada nanti ketika di lapangan ditagih dan ternyata kita tidak bisa menunjukkan, tidak bisa melakukan, itu yang akan susah. Di akhir, kalau kita bicara sama Pak Manik, ini soal CSMS. Di akhir evaluasi, pasti jelek gitu. Ya kan Pak Manik? Ya. Ya, jadi hal yang wajar ketika klien atau user meminta ini itu gitu. Asalkan sesuai dengan HSE plan yang sudah kita buat. Iya, iya. Oke. Jadi catatannya dari Bang Douglas tipsnya adalah gimana Bang Douglas? Boleh dilanjutin? Pernah ada Pak Manik yang nggak sesuai sama HSE plan? Ya banyak. Kontraktor. Banyak. Kalau ngadepin gitu dia. Terus dia suka ngeles dia. Bahkan mungkin bukan nggak sesuai aja kali Pak Manix ya. Banyak yang saat prakualifikasi mungkin udah banyak yang malsu-malsuin persyaratan juga kali Pak Manix. Kalau prakualifikasi dia bikin cantik dia biasanya. Dibikin cantik ya. Ya bikin cantik. Nanti pas sudah di aktivitas itu dia, iya pas aktivitas misalnya dibilang, oh kita akan melakukan meeting tentang SOP A misalnya. Oke kita lihat. Kapan meetingnya nih? Oh iya Pak lupa. Oh ya sudah. Iya, iya. Jadi tadi tambahan tips dari Bang Douglas bahwa kita sebagai kontraktor memang terlibat sama klien. Jadi yang kita fokuskan adalah ya tadi janji kita ya, karena janji kontraktor kan ada tertuang kalau terkait HSE itu di HSE plan ya. Jadi pastikan apa yang kita tuangkan di situ itu benar-benar yang akan kita jalankan dan kita komit untuk menjalankan apa yang sudah program tadi yang udah kita cantumkan di dalam HSE plan tadi. Ini buat masukan juga buat kita semua teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih.
Pak Manik sama Bang Douglas. Oke. Ada 2 lagi. Pertanyaan statement berikutnya yaitu adalah saat buka lowongan HSE lebih suka ngerekrut cowok dibanding cewek. Terus Setuju atau pilihnya nggak gimana setuju? nih? Oh, pilihnya lebih senang cari cowok atau cari cewek gitu? Iya, lebih senang cowok dibanding cewek. Setuju atau nggak setuju? Untuk personil HSE ya. Pak Manik udah setuju. Kalau Bang Douglas? Oh, sama-sama setuju. Ini pro cowok dong nih. Boleh Sebenarnya dijelasin Douglas reasonnya. tadi mau pilih X, tapi dia takut Itu sama sudah. saya. Takut sama yang lain kayaknya, yang di rumah kayaknya. Douglas ya. Lihat record ini kan. Oke, boleh mungkin pendapatnya di Bang Manik. Pak Manik, silakan Pak. Oke, iya. Saya sih sebenarnya nggak ada masalah gender ya, bukan masalah gender, tetapi begini, kalau kita di dunia tambang, yang pertama yang saya harus pikirkan bahwa ketika nanti apa namanya nih berinteraksi dengan rekan-rekan tambang ini, dan kadang-kadang ya mereka ini suka nakal gitu. Eh, Kemudian juga secara ini kan kalau kita misalnya cari perempuan, nah fasilitas di pertambangan ini kan katakanlah dalam tanda ini ya akomodasi misalnya, kemudian sarana toilet, sarana yang lain yang untuk khusus wanita itu nggak semuanya terlengkapi gitu. Jadi nggak semua misalnya katakanlah kalau di daerah perkotaan, daerah office misalnya gitu kayak kita di sini, oh itu semua lengkap. Tetapi kalau sudah di tambang bawah tanah ataupun di daerah tambang terbuka, itu challenging tuh bagi mereka. Gitu. Saya nggak pengen nanti ketika nanti di hire, mereka bilang, aduh Pak kita nggak punya ini, nggak ada ini. Jadi akhirnya malah di kantor gitu. Saya pengennya bahwa kalau seandainya ada apa namanya apa kita rekrut HSE itu kita rekrut bukan berdasarkan gender tapi berdasarkan kemampuannya dia, apa kompetensinya dia. Saya tidak melihat laki-laki atau perempuan. Nah, kalau seandainya oke ini apa namanya dia kemampuan field safety officer-nya oke. Nah, kita kan taruh di lapangan. Nah, di lapangan itu juga ada problem-problem yang kita nggak bisa sebagai apa namanya sebagai atasan langsung tidak mungkin kita oke kita akan siapkan WC khusus kamu deh kan nggak mungkin ya kan kita akan siapkan apa namanya akomodasi khusus kamu kan nggak mungkin kita kan harus ada banyak orang-orang lain yang terlibat dalam hal itu sih sebenarnya jadi bukan masalah gender ya bukan masalah gender. Oke. Terima kasih Pak Manix. Boleh lanjut dulu ke Bang Douglas. Pendapatnya Bang Douglas gimana Bang? Ya, saya juga bukan saya merendahkan gender perempuan, tidak ya. Tapi ini saya pribadi ya, subjektif pribadi ya, jangan nanti dibilang mewakili ini lagi. Tidak, saya mewakili pribadi saya, kalau bisa memilih ya lebih baik laki-laki, karena pertama, tadi saya juga setuju yang Pak Manik bilang, dengan kondisi di lapangan ya, dengan kondisi di lapangan yang kita tahu bagaimana keadaannya, ya akan sangat sulit bagi perempuan, akan sangat sulit. Nah, jadi itulah alasan yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa misalnya ada rekan-rekan perempuan yang menjadi praktisi K3 ya menurut saya mungkin ya jangan di industri yang mengharuskan dia ke lapangan seperti pertambangan atau perminyakan. Saran saya, ini hanya saran sih. Mungkin bisa di FMCG atau bisa di factory menurut saya. Karena dengan kondisi di lapangan yang seperti ini agak gimana ya, agak kurang pas lah untuk teman-teman perempuan. Cuma kalau memang tetap punya sense untuk menjadi praktisi K3 HSE ya itu saran saya. Dan juga bisa juga sebagai
trainer atau juga sebagai safety management system yang di HO, dia yang mengatur HSE management system ya, tapi untuk di lapangan saya tidak menyarankannya untuk itu. Terima kasih Bang Dos. Jadi penekanannya untuk teman-teman semuanya bahwa ini nggak ada isu terkait kompetensi, nggak ada ya Bang ya, Pak Manix ya. Nggak Bahwa ada. cewek sama Nggak cowok ada. tuh ya bisa dibilang sama. Nggak ada. Bahkan banyak juga Iya. kalau kita lihat dari di lapangan sendiri lebih banyak juga yang perempuan itu bahkan yang kompetensinya tinggi ya, bahkan menduduki Iya. posisi-posisi yang tinggi juga banyak gitu. Ini mungkin pertimbangannya tadi karena Bang Douglas sama Pak Manix ini udah berpengalaman langsung di tambang, terutama di tambang bawah tanah tadi ya, ngelihat kondisi Iya. lebih ke isu lapangan ya, isu Iya. lapangan dengan fasilitas yang ada di perusahaan tadi, jadi memang condongnya ke laki. Tapi untuk teman-teman yang sering nanya nih terkait dengan perempuan bisa masuk ke pertambangan atau enggak, sebenarnya pengalaman kita ya ada juga ya posisi-posisi di pertambangan untuk perempuan ya, Bang ya. Jadi Ada. ya di kantor tadi sebagai sistem tadi SIS sistem dan juga mungkin yang masih level entry level di administrasi biasanya di awalnya seperti itu. Jadi masih terbuka sih sebenarnya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang perlu dilihat tadi. Oke, terima kasih tadi masukannya Pak Manix dan Bang Douglas. Pertanyaan yang terakhir. Statement yang terakhir nih, kira-kira setuju atau enggak setuju Pak Manix dan Bang Douglas bahwa mau jadi personil HSE harus bisa sama bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Ini juga sering ditanyakan nih. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Kira-kira kalau setuju, kenapa nih? Dari Pak Manix dulu mungkin. Oke, kalau menurut saya Pak Manik nih, yang sering berhadapan dengan ekspat. Iya. Karena gini juga, kalau di tempat kami ini kebetulan memang ada ekspat gitu ya dari negara Amerika, dari Australia, bahkan juga dari Asia yang lain itu ada. Jadi bagaimana kita jadi gini, kita bicaranya ke pekerja ya. Pekerja itu kan jangan didefinisikan hanya orang Indonesia. Ya kan, ketika ini tambang, ada perusahaan tambang atau perusahaan minyak atau perusahaan apapun, ketika ada orang asingnya, mau nggak mau kita harus menyampaikan sesuatu dalam bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Kan nggak mungkin kita pakai bahasa Tarzan gitu kan, gitu, kan nggak mungkin gitu. Nah, pertama, yang kedua adalah manual-manual, buku-buku manual yang ada di lapangan, buku teknis itu kebanyakan tulisannya dalam bahasa Inggris. Ya malah saya pernah terima buku dalam bahasa Chinese gitu kan, sampai bilang, wah ini tantangan baru nih, suruh baca bahasa Cina berarti saya nih. Nah, tapi saya bilang, coba dari factory-nya kirim barang, tapi pastikan dia kirim pakai bahasa Inggris karena bahasa internasional kan. Nah, seperti itu. Dan juga ketiga misalnya gini, katakanlah kita disuruh membuat SOP, terus kemudian SOP-nya ini untuk perusahaan-perusahaan asing ya, mau nggak mau kita harus terjemahkan dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, karena perusahaan-perusahaan asing itu mereka bilang, wah, kenapa ini bahasa Indonesia yang dikirim ke kami? Kami minta bahasa Inggris, misalnya dalam tender misalnya ya. Ya mau nggak mau kita harus menguasai juga gitu. Ya seenggak-enggaknya kita bisa entry level lah dan percakapan yang yang normal misalnya apa kabar seperti ya sederhana lah, nggak perlu sampai kayak orang-orang yang sudah di level misalnya di level embassy gitu ya, kedutaan besar nggak perlu lah, tapi level-level bawah boleh gitu aja sih. Siap Pak Manix. Bang Douglas mau nambahin Bang? Ya, di sini pun ekspat itu ada juga kursus bahasa Indonesia ya. Tapi saran saya kita sebagai praktisi K3 ya tetap terus belajar ya, termasuk juga belajar bahasa.
tadi yang Pak Manix bilang, kita mau lihat standar apa? Semua dari luar. Iya. Kita mau SOP apa? Semua dari luar. Bahkan kalau kita lihat sejarah keilmuan K3 sendiri itu dari mana? Dari luar. Iya. Nah, itu jadi menurut saya belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, ya nggak ada salahnya. Ya, dan tidak harus tadi yang Pak Manik bilang tidak harus sampai seperti translator, tidak. Yang penting bahasa-bahasa vocab-vocab terkait HSE kita harus tahu. Iya. Jadi ketika ada expat atau kontraktor yang dari luar negeri yang harus kita induction itu gimana? Itu kita harus bisa gitu. Jadi menurut saya harus belajar dan juga bisa minimal terkait vocab-vocab yang berhubungan dengan HSE. Iya. Nah kebetulan di sini saya nambahin sedikit. Silakan. Kebetulan di sini kami harus misalnya bikin SOP atau bikin sign itu harus bilingual, wajib bilingual. Betul. Ya harus bilingual. Jadi karena kita punya bos besar di sini sampai pun yang level manager itu banyak yang level-level asing, orang-orang asing. Kan nggak mungkin kan kita bikin sign besar-besar gitu ya dalam bahasa Indonesia, dia harus Google Translate lagi apa gitu, tiba-tiba udah kecelakaan duluan. Ya. Jadi sepakat lah ya dari Pak Manix dan juga Bang Douglas bahwa untuk jadi personil HSE bahasa Inggris itu udah bukan sebuah additional lagi tapi udah mandatory ya, bisa kita bilang seperti itu. Sebagai kompetensi lah mau bilang. Iya. Yes, betul. Bahkan mungkin tadi walaupun penekannya dari pengalaman pertambangan, bahkan mungkin untuk di industri lain, perusahaan lain juga tetap perlu banget ya bahasa Inggris itu ya, walaupun mungkin perusahaan lokal. Karena tadi kita nggak cuma bahas soal kepentingan bahasa Inggris untuk berbicara aja sama ekspat tadi, tapi ada kepentingan lainnya sebagai personil HSE, cari referensi, cari standar-standar internasional, untuk pembuatan prosedur kita perlu skill bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang sering nanya, ayo mulai dari sekarang ya, kita harus tingkatin lah belajar bahasa Inggris. Kalau tipsnya deh, sedikit tipsnya dari Pak Manik sama Bang Douglas, kira-kira apa nih untuk teman-teman nih biar bisa sebagai personal HSE ningkatin skill tersebut? Kira-kira yang Pak Manik lakukan, Bang Douglas itu seperti apa? Kalau saya duluan ya, saya gampang sih. Kalau dari saya, kalau bukan gampang artinya gini. Kalau saya cara cari ininya adalah, teman-teman ini kan banyak YouTube kan, ada YouTube. Ya kan, itu ada di YouTube itu ada closed caption, ada CC gitu ya. Nah, misalnya dia lagi ngomong apa, misalnya katakanlah ada siaran apa gitu ya, yang menyiarkan apa, tinggal diklik aja klik CC-nya itu dalam bahasa Indonesia. Nanti akan muncul gitu, oh dia ngomongnya begini gitu ya. Seenggaknya ngomong dulu lah. Karena kita juga sama ya, kita kalau ngajarin anak-anak itu kan bukan ngajarin nulis, ya kan? Kita ngajarin bicara. Ya kan, misalnya papa, mama, kan kita ngajarin bicara, bukan ngajarin nulis kan. Nah seperti itu, yang penting udah bisa ngomong itu udah jadi satu modal gitu. Sering terpapar lah ya Pak Manik ya. Bahkan nanti kalau bisa mungkin rekaman kita ini nanti teman-teman yang baca di bilingualin dulu ya. Nanti kalau ada subtitle-nya kita pakai bahasa Inggris aja sebaiknya. Boleh aja, boleh. Jadi Siapa tahu nanti ada mau ya. podcast dalam bahasa Inggris bisa juga saya dengan Pak Douglas. Oke, mantap itu kayaknya tuh. Saya enak soalnya cuma nyampein pertanyaan aja dikit aja vocab-nya kalau saya. Nanti Pak Manik sama Bang Douglas yang mikir vocab-nya ya. Oke. Untuk statement, jawaban dari statement udah cukup nih. Saya rasa udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Cuman di sesi akhir ini kita saling sharing diskusi aja nih Pak Manix dan Bang Douglas. Terutama dalam terkait tips. Kira-kira tips-tips apa sih yang dari Pak Manix nih sama Bang Douglas nih untuk kita nih sebagai personil HSE apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita tingkatkan untuk jadi seorang personil HSE itu yang berkualitas seperti apa? Atau mungkin juga nanti bisa ditambahin kalau ada pengalaman-pengalaman seru, pengalaman lucu sebagai personil HSE bisa juga nih Bang di sesi akhir kita. Boleh silakan dari Bang Douglas dulu mungkin terkait dengan tipsnya. Ya, soalnya pengalamannya udah banyak, dia tambang juga, minyak juga,
pengalamannya banyak Core of luar the biasa. core lah ya. Dalam Of the bahasa Inggris core. langsung boleh Bang, mungkin langsung dipraktekin aja Bang. Aduh. Enggak lah ya. Kita Pertama tipsnya pertama ya betul belajar ya. Untuk teman-teman yang mau berkecimpung di bidang HSE, belajar tentang proses, ya juga belajar bagaimana kita menghadapi seseorang. Ya. Yang ketiga belajar bagaimana caranya tampil di depan umum. Karena kita sebagai role model, kita yang mengkampanyekan safety di lapangan. Jadi 3 hal itu sih. Intinya banyak belajar, jangan cepat puas, dan juga ini ketika kita punya ilmu, kita harus juga bagi ke teman-teman. Itu sih. Ya. Siap, setuju. Bang Douglas. Berikutnya Pak Manix, boleh Pak nambahin Pak? Iya, satu kali ini ada satu cerita. Ada temen nanya sama saya, Pak, ini gimana kita mau bikin satu project gitu. Itu apa saja yang perlu disiapkan? Saya tanya balik, siapkan apanya ya? Saya bilang gitu. Oh ini dalam sisi ketiganya. Maksud kamu resource-nya? Iya seperti itulah kata gitu. Wah nih saya bilang ini nggak ngikutin ini nih, pakem nih maksudnya. Oke, kalau ada project itu yang pertama kamu harus tahu itu adalah prosesnya. Ya kan? Kalau tahu prosesnya dari hulu sampai hilir, itu baru memudahkan kita untuk apa resource yang perlu kita siapkan. Jangan dibalik. Jangan tanya resource-nya dulu. Misalnya HSE-nya ada 20, ya kemudian mobilnya ada 5. Itu melengkapi proses, bukan bagian awal. Nah, makanya saya bilang sama dia, dia pas saya tanya begitu dia bingung. Dia bingung, prosesnya apa ya? Nah, kalau kamu bingung apa coba saya? Saya nggak bisa jawab dong. Ya. Nah, saya bilang gitu, prosesnya apa dulu nih? Gitu. Nah, ketika kita sebagai HSE itu masuk dalam perusahaan, yang kita perlu tahu adalah prosesnya apa. Tambang, oke tambangnya apa nih? Ya, satu kali saya pernah wawancara dengan seseorang ya. Tanya, kamu tahu Freeport? Oh tahu Pak. Freeport itu menghasilkan apa? Timah dan batu bara. Waduh, saya bilang dia nih. Ya udah langsung coret. Berarti dia nggak tahu proses kan gitu. Tahu proses, ya kan? Karena kalau kita sudah tahu proses, itu akan membantu kita untuk menjabarkan, oke, proses ini ada bahayanya, resikonya ini, resource yang dibutuhkan ini, personil yang kompetensi yang dibutuhkan ini, training yang dibutuhkan ini, supaya begitu ya. Kalau seandainya itu nggak tahu ya bagaimana, ya kan? Nah makanya kalau seandainya waktu diwawancara ya, waktu pengen misalnya dipanggil nih oleh perusahaan, udah senang gitu kan, wah kita dipanggil wawancara, aduh senang sekali wawancara di perusahaan tambang dunia, ya mungkin tambang dunia dan tambang semuanya lah pokoknya lah, ya dipanggil gitu kan, tunggu dulu bro, lu baca dulu dong, dia ngapain tuh perusahaan itu, ya supaya prosesnya kamu tahu gitu. Oke lu baca semua nih, di webnya apa, dia ngapain, apa yang terbaru gitu, apa HSE-nya mungkin yang jadi challenge. Nah itu, jadi jangan keburu seneng dulu ya, karena kita kalau seandainya kita mau datang ke perusahaan dengan punya background HSE aja, kemudian kita bilang pengalaman sekian tahun, pertanyaan pertama saya sering wawancara orang, pertanyaan pertama itu, kamu tahu nggak ini perusahaan apa sih? Oh iya Pak, saya tahu Pak, pertambangan. Oke, pertambangan, sah. Pertambangan apa? Timah dan batu bara. Ya selesai sudah. Langsung udahlah. Ya. Gitu. Oke, bro. Oke, jadi kalau dari sharing pengalaman Pak Manix, setidaknya nanti saat interview kerja ya udah mulai dicari-cari tahu dulu ya Pak Manix ya. Pastikan dulu kita bekerja itu di bisnis proses apa gitu. Nanti baru kita mulai mikirin hal-hal yang teknikal tadi.
Terus tadi Jangan asal tambahan apply berarti. jangan asal apply aja. Ini sering nemu nih saya nih Pak Manix nih. Bahkan beberapa kali dapat blast email itu jelas-jelasan itu mahasiswa yang baru lulus kirim email itu langsung Hah? tuh-nya itu bukan BCC lagi tapi tuh langsung ke semua perusahaan. Dari perusahaan A, Wow. B, C langsung di blast untuk posisi apa aja di Wow. situ. Wah, itu ngeri sih menurut saya. Hmm. Mungkin tebar ini ya, tebar jala ya, tapi nggak segitunya juga lah ya. Ya, Jadi mungkin teman-teman Iya. nanti ada mannernya lah. ada manner Iya, betul. iya. Terus tadi yang disampaikan Bang Douglas itu penting juga. Jadi tadi selain proses tahu terkait dengan hard technical dari industri tersebut, yang perlu disiapkan juga personil Ya. HSE soft skill ya Bang tadi ya. Skill komunikasi, Yes. Iya. skill cara kita public speaking, ngomong di depan Ya, betul, betul. orang, di depan para pekerja itu juga penting. Dan mungkin nggak kalah penting juga sekarang mulai ke digitalisasi ya. Bang Douglas, Iya, Pak Manik, saya itu iya. juga udah hal-hal yang penting sekarang tuh yang kita harus setidaknya nggak terlalu expert tapi setidaknya paham lah. Jangan gagap teknologi juga. Itu juga penting harus Iya. kita tanamkan nih buat personil HSE juga. Iya, aku juga lihat di mana tuh di apa namanya di Play Store itu Setuju. banyak loh aplikasi-aplikasi K3 loh. Banyak loh aplikasi Iya, K3. iya Udah sudah coba-coba gitu kan. gitu sih Bang Aku Douglas boleh paling. nambahin sedikit Boleh silakan Pak terkait Manik. tadi teknologi. Nah, ya untuk teman-teman yang misalnya lagi mencari kerja K3, terus kemudian lagi ingin terus mengembangkan diri gitu ya. Aku sih melihat ada wadah yaitu namanya LinkedIn ya. Aku bukan promosi mereka ya, tapi aku melihat itu sebagai wadah. Nah, itu gunakan wadah itu sebagai ajang pembelajaran juga. Ya, teknologi yang digunakan untuk disediakan untuk pembelajaran. Jadi kadang-kadang ini fokusnya hanya pencakar gitu ya. Hanya pencari kerja, terus kemudian ajang curhat gitu ya. Oke lah, oke lah. Apa namanya, ada orang yang pengen senang curhat, oke lah. Tetapi jadikan itu yang potensi yang lebih maksimalnya adalah bagaimana kita mengembangkan diri di situ. Menuangkan ide, tulisan, gagasan dalam LinkedIn itu nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Dan mereka-mereka yang pengen menulis itu malah kita acukin jempol loh, bahwa ada yang berani membuat tulisan apapun di situ. Nah, kalau seandainya kita sudah cuma ngikutin sebagai followers misalnya ya, followers A, followers B, followers C, kapan kita mau jadi di depan gitu. Karena kalau cuma jadi followers saja sih, ya semua banyak orang jadi followers. Nah, di industri startup itu bukan tipe-tipe followers. Itu tipe mereka yang berani ngambil risk taker. Setuju Pak Manik. Gitu. Ya. Ya. Setuju banget Pak Manik. Ini juga sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa tempat saya sekarang ngajar juga Pak Manik. Mengoptimalisasikan tadi LinkedIn ya, sosial media ya. Jangan cuma tadi bener pencakar nyari-nyari kerja doang. Padahal nggak harus orang yang berpengalaman juga kok. Kita teman-teman mahasiswa pun bisa kok untuk sharing di LinkedIn. Kemarin itu ada yang Ya, bagus. bisa. Dia mahasiswa lulus jurusan akhir, dia coba-coba ngambil sertifikasi, udah punya ahli K3 umum dia, dan dia sharing terkait cara dia ngebantuin rekan kerjanya untuk proses perpanjangan SKP, surat penunjukan SKP. seperti apa dibuat ininya tulisannya bermanfaat. Jadi jadikan ajang itu tuh LinkedIn tadi itu sebagai ajang jualan di mana kita bermanfaat. Jadi kita Iya. ngejualnya secara halus lah ya. Jadi perusahaan pun enak mau ngelihat kita, ngerekrut kita tuh lebih enak gitu. Jadi masuk banget sih Iya. Pak Manix tadi sarannya. Ya. Terima kasih Oke. banyak Pak Manix. Bang Douglas, ada tambahan lagi Bang Douglas? Udah cukup Udah tadi cukup dari ya. Udah banyak banget nih saya rasa nih informasi insight-insight baru yang didapat nih. Jadi mungkin kita sudahi dulu podcast kita pada hari ini ya, Pak Manix dan Bang Douglas ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama teman-teman juga pasti banyak yang merasa terima kasih banget nih buat share ilmunya, share pengalaman dari Pak Manix dan Bang Douglas juga. Semoga ini nggak jadi podcast kita yang pertama dan terakhir.
Nanti kita bisa ngambil Oh, siap. bisa ngambil isu-isu yang lain di Siap.